Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini kita teruskan tentang doa iftitah atau istiftah. Mohon izin bagi yang baru bergabung atau pemirsa dimanapun Anda berada yang baru bergabung bersama kami, mohon nanti bisa dilihat rekaman sebelumnya supaya saya tidak mengulang terlampau panjang ya. Pertama kita akan bahas tentang materi hari ini mengenai doa iftitah atau istiftah. Kalau saya tuliskan begini berarti bacaan panjang atau istiftah. Ini iftitah atau istiftah. Sebentar. Pelan-pelan sebentar. Bapak Ibu pernah mendengar iftitah? Doa iftitah? Baik. Istiftah pernah dengar? Belum ya? Baru dengar ya? Baik, ini saya munculkan dua nama ini karena nanti saat Anda belajar buku-buku ini atau kitab ini, termasuk kitab yang lainnya, dua nama ini akan ditemukan. Baik iftitah ataupun istiftah. Iftitah misal, kalau di yang ini ada di halaman 138. Nanti antum bisa cek posisi paling kiri sebelah atas, ada di situ sebutan doa iftitah. Itu pun sebetulnya mengambil juga istilahnya dari sini yang punya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di halaman ke-11. Nanti ada bacaan tentang doa iftitah, nanti antum bisa temukan. Yang doa istiftah itu sebenarnya istilah ulama dulu, ada di kitabnya di antaranya Subulus Salam yang punya As-San'ani, nanti dilihat di halaman 167 kalau mau dicek, itu ada bacaan doa istiftah. Ya di paragraf yang pertama dalam syarahnya nanti ada bab yang ke-7 sifat salat Nabi, Mas, halaman 167 posisi paling kiri sebelah atas. Jagain yang pertamanya. Bisa baca bahasa Arab nggak? Itu masalahnya. Baik ya, nanti di situ ada kalimat di baris yang ketiga. Kalau kita bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mukhatiban lil musifi salati. Kemudian ditafsirkan wa huwa Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ya, kemudian Nabi katakan, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu." Asbighul wudu. Ya, kama taqaddama anna isbaghul wudu huwa itmamuhu. Yang disebut isbaghul wudu itu menyempurnakannya. Kemudian tsumastaqbilil qiblah fakabbir ayat takbiratul ihram. Kemudian faqra tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacakan sebagian yang paling mudah dari Al-Qur'an. Dituliskan di situ fihi dalilun. Lihat, dalilun ala anna doa al-istiftah. Istiftah. La yajibu doa al-istiftah, hukumnya tidak wajib untuk dibacakan. Maksudnya sunnah di situ. Tapi ada kalimat istiftah. Ketemu tidak, Mas? Nah, gitu ya. Baik, jadi ada di halaman 167. Kemudian Anda temukan di posisi paling kiri sebelah atas. Saya bantu cepat ya. Baik, saya coba gambarkan dulu untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan insya Allah ada referensinya. Ini sebelah sini ya Mas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, fokus. Jadi maksud saya ada sebutan iftitah, ada sebutan apa? Istiftah. Baik, saya mohon bantu izin, Mas, tolong bacakan di atas. Yang bisa bahasa Arab siapa? Tolong angkat tangan. Saya mau tunjukkan tentang satu hal yang sangat penting. Enggak, saya enggak minta Anda baca. Tolong Anda lihat di situ, bab yang ke-7, hadis nomor berapa? Ke bawah, Mas. Hadis nomor, dalam kurung, hadis nomor berapa? Ini Mas, hadis nomor berapa nih? 256. Bagian pertama 256. Itu merujuk kepada Bulughul Maram. Jadi Subulus Salam itu syarahnya Bulughul Maram. Ini kitab Bulughul Maramnya. Jadi ini penjelasan diambil dari Bulughul Maram. Bulughul Maram ini kitab khusus berisi hadis Nabi saja, nggak ada penjelasannya. Hadis Nabi, ada pembahasan tentang sholat di kitab ini, nomor hadis 256. Kalau Anda rujuk ini, tafsirnya ada di situ. Disebutkan kembali. Nah, cuman ketika dicek di sini, Anda akan temukan bukan nomor hadis 256. Di sini 265. Nggak percaya antum cek halaman 75, silakan. Paling bawah nama halamannya. Itu disebutkan 265. Bagaimana di situ 256, di situ 265?
Ini yang mau saya tunjukkan bahwa kadang-kadang dalam kitab-kitab penyusunan hadis ada penomoran-penomoran yang harus antum pahami. Kitab ini begini menyusunnya. Kitab ini seperti ini menyusunnya. Karena itulah ketika saya sebutkan hadis, ini yang dimaksudkan, ini yang di kitab ini. Cara penyusunannya seperti ini. Sehingga melahirkan nomor ini yang mungkin di kitab lain bisa berbeda. Rahasia penomorannya ada di Bulughul Maram halaman ke-25. Itu di situ disatukan antara 47, 48, 49. Sedangkan di Subulus Salam dipisahkan. Makanya akan terdapat perbedaan antara Subulus Salam dengan Bulughul Maram tentang penomorannya. Antum sekali sampai kiamat kurang 22 hari. Mungkin agak repot. Lihat sini. Maksud saya, kalau saya sebutkan hadis, kemudian nomor Anda cek kembali, nomornya berbeda, itu nggak ada masalah. Yang penting hadisnya ada. Yang repot itu nomornya ada, hadisnya nggak ada. Itu yang repot. Ya, jadi jangan kemudian jadi diramaikan di begini jadi begitu, nggak usah. Sepanjang ada hadisnya, antum amalkan kalau sahih. Nanti rujuk kembali kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Paham sampai sini? Baik. Sekarang lihat, kenapa ada iftitah, kenapa ada istiftah. Sudah, saya nggak akan rujuk lagi ke sini untuk sementara. Saya fokus ke sini. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dua-duanya kalimat ini, baik iftitah ataupun istiftah, secara bahasa punya substansi yang sama. Yaitu pembuka yang ringan. Pembuka yang ringan. Jadi ketika disebutkan dengan istilah iftitah atau istiftah, artinya ada satu bacaan yang ringan dibacakan sebelum salat ditunaikan. Jelas di sini? Baik. Sekarang Ustaz, kalau sama-sama punya arti atau substansi yang sama, kenapa diungkapkan dengan dua kata yang berbeda? Sedangkan dalam bahasa Arab mustahil ada kata berbeda dalam bacaan memiliki makna yang sama. Pasti ada penekanan yang berbeda sekalipun diterjemahkan dengan terjemah yang sama. Contoh, tadi wahyu pertama turun apa? Baik. Sekarang kita mulai dengan kalimat pertamanya. Iqra. Apa artinya Iqra? Baik, tadi kalau sudah kita baca, dipahami, kemudian turun Quran surah ke-29, ayat 45. Utslu, antum buka mushaf antum di terjemahan. Pasti diterjemahkan dengan terjemahan yang sama, bacalah. Di utslu bacalah, iqra bacalah. Kenapa dua kalimat berbeda diterjemahkan dengan terjemahan yang sama? Itu pasti ada perbedaan makna di situ. Diingat, dalam kaidah bahasa Arab, ada kaidah berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, ini menunjukkan ada penambahan maknanya yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau antum ada temukan, maaf ya, jangankan beda kata, beda huruf saja, satu bertambah atau dua, ini menunjukkan yang bertambah maknanya lebih luas, lebih panjang dibandingkan dengan yang pertama. Ya. Nanti untuk melihat perbedaannya, ada kitabnya namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Abu Hilal Al-Askari. Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Abu Hilal Al-Askari. Nah sekarang perhatikan, ini ada dua kata, diterjemahkan dengan terjemah yang sama. Sedangkan bacaan pertama dengan yang kedua itu berbeda. Satu dibaca apa? Iftitah begini. Yang kedua? Baik, saya tanya pertama, panjang mana bacaannya? Iftitah, tahan, atau istiftah? Satu atau dua? Huh? Saya ulang ya. Baik, iftitah atau istiftah? Satu atau dua? Baik. Yang ini ya, istiftah. Sekarang kita terapkan kaidahnya. Lihat sini. Perhatikan ya, ini tidak mudah untuk memahami, fokus. Lihat sini. Ziyadatul mabda, setiap hurufnya bertambah. Lihat di sini. Ini huruf apa? Kan ini hamzah. Hamzah wasal ya. Jadi kalau tidak tahu katakan wallahu alam, paling cepat ya. Jangan membuat saya agak capek. Lihat sini. Ini huruf apa? Hamzah wasal. Ini sin, ini bukan, ini alif. Ini alif, yang ini alif, ini hamzah, ini alif. Ini apa? Ha. Ini apa? Hamzah wasal. Sini ada, sini ada? Ini ada fa, sini ada fa? Di sini ada ta, sini ada ta? Ada. Baik, lihat ini ada ha, sini ada alif, sini ada alif. Baik, ini taknya dua. Ini taknya berapa?
Satu dari mana? Satu, dua. Baik ya? Dua, sama-sama dua. Ini ada ha, ini ada ha. Ada. Yang tidak ada di sini apa? Sin. Lihat, ada ini. Berarti yang ini hurufnya lebih panjang, lebih banyak daripada yang ini. Lihat kaidahnya. Setiap ada penambahan huruf itu menunjukkan maknanya lebih luas atau lebih panjang daripada huruf sebelumnya, kalimat sebelumnya. Lihat, dibaca lebih panjang istiftah. Makna pertama ingin menunjukkan kesan bahwa ketika disebutkan istiftah, maka kalimat ini menunjuk pada doa-doa yang cukup panjang. Lebih panjang daripada kalimat yang ini. Ketika disebutkan iftitah, ini menunjuk doa atau bacaan yang pendek atau sedang, tapi tidak sepanjang yang ini. Jadi ketika disebut iftitah, ini menunjukkan ada bacaan, tapi bacaannya tidak terlampau panjang. Sedangkan ketika disebutkan istiftah, ini menunjukkan ada bacaan yang dibacakan, ringan dibacakannya, tapi cukup panjang bacaannya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada dua nama ini? Karena ternyata bacaan doa pembuka dalam sholat itu, sekalipun ringan bacaannya, ada 12 jenisnya. 12 doa. Dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Saya ulang, ada 12 doa, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Mas, halaman 138 sampai 158. Posisi paling kiri, 138 sampai 158. Jadi ada 12 doa di situ. Maaf ya, izin, 12 doa dari yang paling pendek sampai dengan yang paling panjang. Yang pendek diistilahkan dengan iftitah, yang panjang diistilahkan dengan istiftah. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau antum temukan yang pendek ada Subhanakallahumma rabbana tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Ya. Kemudian ada Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan. Kemudian tidak, sampai situ. Kalau Anda tambah dengan wajah tu, itu dua doa yang berbeda. Wajah tu itu hadis yang lain. Allahu akbar kabira satu hadis, kemudian wajah tu hadis yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu bacakan sampai tambah wajah tu, Anda menggabungkan dua doa di situ. Jelas ya? Misal itu bacaan yang pendek. Bacaannya agak panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal. Bacaannya lebih panjang lagi, misal wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Baik, sekarang perhatikan, fokus. Jadi, ketika kita akan memulai salat, kemudian kita akan memulai bacaan dalam salat setelah kita bertakbir, maka ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 12 jenis bacaan. Satu, ada yang pendek, ada yang sifatnya panjang. Jadi pendek sampai menengah, ada yang sifatnya panjang. Yang pendek disebut dengan apa? Iftitah. Yang panjang disebut dengan apa? Istiftah. Pelan-pelan dulu. Sudah? Baik, kalau sudah dipahami, sekarang pelan-pelan kita cantumkan dalilnya. Setelah itu kita lihat penerapannya. Saya aja lihat. Perhatikan sini. Disebut iftitah pada bacaan yang pendek, kemudian disebut istiftah pada bacaan yang panjang. Ingat cara belajar kita? Lihat sini, kita akan bahas sampai dengan sesuai dengan materi yang tadi metodologinya kita sudah keluarkan. Dalilnya, kemudian caranya, setelah itu baru hikmahnya atau esensinya. Ya, kita selesaikan sampai sini. Satu, kita ambil yang pendek dulu misalnya. Paling pendek dari hadis riwayat Muslim, nomor hadis 399. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada lagi yang Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, cuma 3 kali. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ada yang sedikit agak panjang, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini diantaranya. Satu, ini yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dan seterusnya. Kedua,
Kita ambil yang menengah. Kita ambil 3 saja yang paling populer ya. Pernah dengar yang ini? Mohon izin. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal. Pernah dengar itu? Baik, itu ada di Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 744. Ada juga di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 598. Sudah? Pelan-pelan. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, apabila beliau bertakbir, sakata hunayyatan, beliau berhenti sejenak. Hati-hati, beliau berhenti sejenak. Baina takbir wal qiraah, antara takbirnya dengan bacaan Al-Fatihahnya. Fakultu, maka saya bertanya pada Rasulullah SAW setelah salat, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah. Ya Rasulullah, apa pendapat anda tentang diamnya anda antara takbir sampai dengan anda menjelang baca Al-Fatihah itu? Ma taqul, apa yang anda baca di situ? Faqala, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya lihat kalimatnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya hadis. Jadi kalau anda bacakan hadis itu, dalilnya itu ada tersambung dari Nabi, riwayatnya ada di Al-Bukhari nomor hadis sekian 744, di hadis Muslim juga ada riwayatnya sampai ke sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi itu benar. Paham? Baik, dalilnya sudah kita dapatkan. 3. Selain yang ini, yang populer di kita baca apa? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Baik, yang wajjahtu tanpa inni. Baik, yang pakai wajjahtu. Inni, yang pakai inni. Baik, yang pakai ini nggak punya wajah. Baik, jadi ada yang inni wajjahtu, ada yang wajjahtu. Boleh, yang wajjahtu itu ada di hadis Muslim, ditempatkan di 2 tempat, nomor hadis 737 dan nomor hadis 1848. Kita ambil yang ini dulu. Riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Halaman 141 di kitab yang ini. Lihat sini, fokus. Pelan-pelan ya, perhatikan sini. Yang inni wajjahtu, yang pakai inni ya, seturunkan. Yang inni wajjahtu, yang menggunakan inni. Yang ini yang wajjahtu saja, tidak menggunakan inni. Yang pakai inni, kita bisa temukan di Ibnu Majah. Ibnu Majah. Nomor hadis 3221. Riwayatnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, jadi kalau yang baca wajah tu tanpa ini ada dalilnya? Ada. Kalau yang baca wajah tu pakai ini ada dalilnya? Ada. Jadi dua-duanya benar atau salah?